Kira-kira akan berpengaruh nggak ya pemecatan PDIP ini terhadap Kongres tahun depan ini? Justru itu, Pram. Justru karena mau Kongres, ada dugaan intervensi Jokowi untuk Kongres nanti. Jadi ada upaya untuk menggeser orang-orang yang menentang Jokowi di internal PDIP. Kan kita tahu semua bahwa internal PDIP itu sebetulnya terbelah, gitu Ya, kan? betul. Terbelah soal sikap terhadap Jokowi. Ada upaya Jokowi masuk lewat orang-orangnya untuk menggeser posisi elit partai di PDIP, yakni lewat sekjen gitu, untuk menggeser sekjen. Oke. Jadi ada musuh dalam selimut di PDIP. Jadi Hasto mengingatkan Jokowi ya. Ya, kalau mau mengambil alih partai ini yang masih dipegang oleh Trah Soekarno, itu bukan di sini tempatnya. Secara garis besar seperti itu. Marah lah di situ, Bro. Siapa yang marah? Pak Jokowi gimana tanggapannya terkait dengan pemecatan dari PDI kemarin? PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Pak, untuk KPA-nya sendiri, Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa, Pak? Pak Jokowi untuk rumah yang di Colomadu sudah Masih dibangun oleh Seknek. nanti rencananya gimana, Pak? Ya nggak tahu, belum diserahkan ke saya kok. Pak Jokowi kembali ke yang tadi, nanti rencana ke depan akan membentuk partai baru atau gimana, Pak? Ada niat untuk membentuk partai baru nggak? Saya sudah menyampaikan partai perorangan. Kalau untuk Mas Gibran gimana? Mas Gibran kan juga dipecat juga. Ya tanya saja ke Mas Gibran. Pak, Tanya ke saya. terkait alasan pemecatannya kan karena Bapak dinilai melanggar aturan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pesan Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. pesan untuk PDI, Pak, atau Bu Mega, Pak? Fufu Fafa, ya, jangan bangga dulu. Kalau kita melihat penguasaan terhadap partai politik, belum tentu dia bisa akan mendapatkan tiket semudah yang diperkirakan. Ya, saat ini kelihatannya Golkar yang akan membackup dia, tapi belum tentu juga. Karena Golkar bisa jadi tunduk di bawah kekuasaan Prabowo Subianto juga, orang seperti Bahlil. Apalagi dia menjadi menterinya Prabowo. Satu-satunya tempat bersandar Fufu Fafa hanyalah Golkar yang paling mungkin. PDIP enggak mungkin. Jadi jangan salah juga, bro. Fufu Fafa belum tentu juga potensial. Ya. Jadi kalau misalnya kesehatan Prabowo paripurna, ya tidak akan ada lawan Prabowo di 2029 kecuali dia kesehatannya tidak paripurna. Dia tidak lagi nyalon. Tapi kalau dia nyalon, dengan membuang Fufu Fafa mudah sekali. Jadi kalau misalnya orang yang mendukung Fufu Fafa mengatakan bahwa dia akan menjadi tokoh potensial, bullshit. Kalau tidak ada partai politik yang akan menyanggahnya. Kalau Prabowo mengatakan tidak buat Fufu Fafa, selesai. Tapi kalau Prabowo mengatakan iya terhadap Fufu Fafa, ya jadi dia. Itulah politik kita yang masih feodal, masih bergantung kepada siapa pemegang kekuasaan atau primus inter pares. Saya rasa ke depan, saudara sekalian, makin lama pengaruh Jokowi akan makin melemah seiring dengan waktu, ya. Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini tanggal 16 Desember 2024
saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini hal yang barangkali ditunggu oleh sebagian orang, yaitu pemecatan Joko Widodo dan keluarganya dari PDIP. Walaupun ibarat lagu yang pernah dinyanyikan Maudy Ayunda, cinta datang terlambat. Ini pemecatan datang terlambat ya. Seharusnya kan pemecatan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari ketika Jokowi jelas-jelas tidak mengendorse pasangan Ganjar Mahfud yang dinominasikan oleh PDIP. Dan juga seharusnya ketika Bobi Nasution ternyata sudah pindah ke Gerindra sebelum dipecat. Dan juga ketika Gibran akhirnya mendampingi Prabowo Subianto, sang Fufu Fafa ini sebagai wakil presiden. Itu more than enough alasan untuk memecat mereka sebagaimana PDIP lakukan terhadap Budiman Sujatmiko dan Marwarar Sirait ya. Ketika mereka melipir ke Prabowo, mereka langsung dipecat ya. Tetapi rupanya butuh waktu ya, negosiasi politik karena PDIP pun masih mendapatkan manfaat dari pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu menteri-menteri PDIP masih dipakai dan Bu Mega sendiri itu masih menduduki 2 jabatan sebagai BRIN ya, Ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan sebelumnya adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi begitu Sobat Era sekalian ya soalnya. Jadi karena soalnya adalah poco-poco juga PDIP baru sekarang rupanya. Nah kalau sekarang udah beda. Ya, PDIP Jokowi sudah tidak lagi berkuasa dan PDIP masih memperlihatkan upaya main mata dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi kalau seandainya nanti Jokowi disingkirkan, PDIP masuk ke pemerintahan, maka resmi pemerintahan ini tanpa oposisi. Jadi oposisinya di luar sistem semua ya, bukan pemilik kursi di DPR. Ya, that's politik, itulah politik ya. Makanya walaupun apapun ya kita harus kritis dan independen ya. Jangan cepat-cepat menyatakan bahwa wah kita mendukung partai A, partai B, partai C. Saya pendukung PKS, tetapi ketika PKS berkhianat terhadap jalan lurus amar ma'ruf nahi mungkar, maka saya tidak akan mendukungnya. Tetapi belum tentu kemudian pindah ke partai lain ya. Karena partai lain harus menunjukkan
komitmen yang lebih kuat dibandingkan partai PKS misalnya kalau kita bicara tentang melawan kezaliman. Karena PKS sudah terbukti menjadi oposan pemerintahan Presiden Jokowi selama hampir 10 tahun. Ya, saya katakan hampir 10 tahun karena mereka gabung sama Kimplas di saat-saat terakhir. Tetapi PDIP baru 1 tahun belakangan beroposisi, itu pun yang kafa belum ada. Yang kafa terhadap pemerintahan belum ada karena tidak jelas posisi PDIP menurut saya sampai saat ini apakah beroposisi atau tidak. Memang dalam fenomena Kimplas PDIP sendirian ditambah Hanura yang tidak mungkin bergabung sama Prabowo menghadapi koalisi atau grand coalition dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Jokowi dan mantan Presiden Jokowi, tetapi itu tidak menjadi ukuran bahwa PDIP konsisten akan berada di luar sistem pemerintahan. Kita lihat ya, yang jelas kalau pakai sayapnya Puan Maharani ya Puan Maharani sayap yang ingin bermesraan dengan Prabowo, tapi kalau pakai sayap Megawati sayap yang wait and see ya, tunggu dan lihat. Bukan dia sudah memilih tapi sayap yang tunggu dan lihat ya. Begitu sobat daerah sekalian, biar kita sebagai civil society tidak lekas kecewa ya, tidak cepat-cepat memilih dan akhirnya kecewa ya. Oke, sobat daerah sekalian, ini ada hal yang menarik ya, yaitu ada yang kemudian mewacanakan setelah Jokowi dipecat, siapa tokoh sentral yang barangkali bisa dijagokan Jokowi ke depan, PDIP ke depan. Dan kemudian orang menyebutnya namanya adalah Anies Rashid Baswedan. Coba kita bacakan ya. Saya ingin siapa yang mengemukakan ini dan nanti kita akan lihat penilaian masyarakat baik melalui komentar sobat era sekalian maupun melalui polling yang saya sudah buat. 2 polling sekaligus yang saya buat, silakan diisi sobat era sekalian. Polling pertama adalah apakah Anda setuju bila Anies gabung PDIP? Sementara ini 1 kilo atau 1000 yang voting mengatakan setuju 26% saja, tidak setuju 74%. Kemudian yang kedua, kalau Anies gabung dengan PDIP, apakah Anda akan menjadi pemilih PDIP? Ini menarik, 1.600 yang voting, ya jadi pemilih PDIP 51%, tidak jadi pemilih PDIP 49%, jadi tipis. Tapi bukan berarti faktor Anies tidak besar di sini. Jangan lupa ini adalah RH Channel yang secara tradisional, yang secara natural terbentuk pasti lebih banyak pro PDIP dan kemudian swingnya tengah kanan sesuai dengan apa yang sering saya sampaikan. Jadi sahabat era sekalian, kita akan lihat ya, karena baru 1.600 dan baru 1.000 untuk setuju tidak setuju Anies gabung PDIP, karena saya langsung serentak 2 ini ya, pollingnya. Kita bacakan ya dari Deddy Kurniasyah sepertinya ini. Anies dinilai potensial jadi tokoh baru PDIP usai Jokowi dipecat, sebagaimana dilansir oleh liputan6.com. Liputan6.com Jakarta, pasangan Pramono Anung Rano Karno Sidul menang 1 putaran di Pilkada Jakarta 2024. Kemenangan ini dipastikan setelah kandidat lainnya tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pramono Anung Rano Karno dipastikan bakal menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih 2024-2029. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah menegaskan ada peran mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam kemenangan yang diraih Pramono Rano di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Deddy, Anies bakal memperoleh panggung politik baru dari Pramono Rano maupun PDI Perjuangan. Anies juga dipandang potensial menjadi tokoh baru di PDIP usai Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipecat dari keanggotaan. Peran Anies dalam pemenangan Pramono Rano memang ada dan Anies potensial akan menjadi tokoh baru dalam eskalasi politik PDIP pasca Jokowi tidak lagi berada di PDIP, kata Deddy kepada liputan6.com. Tidak hanya itu, peluang Anies masuk bursa calon presiden capres untuk Pilpres 2029 dinilai cukup kuat. Oleh sebab itu, guna menyongsong Pilpres 2029, Anies disebut perlu menjaga ketokohannya.
Peluang Anies masuk bursa capres di 2029 bisa kembali menguat, utamanya jika Anies berhasil menjaga ketokohannya selama 5 tahun mendatang, ucap Dedi. Dedi menyatakan dalam situasi seperti ini secara politik Presiden Prabowo Subianto tidak terlalu khawatir dengan melesatnya peluang ketokohan Anies. Menurut Dedi, kekhawatiran justru datang dari Jokowi, sebab sang putra Gibran Rakabuming Raka bakal terancam popularitasnya di Pilpres 2029 untuk menghadapi Anies. Gibran sih bukan kelas Anies sebenarnya. Kalau Gibran bisa jadi wakil presiden karena politik Indonesia yang sakit ya. Justru kekhawatiran itu bisa saja ada di Jokowi karena jika Anies berhasil mendapat pertemanan baru dengan PDIP dan peluang ikut Pilpres 2029 kembali terbuka, maka Gibran bisa jadi belum siap menghadapi sendirian, jelas Dedi. Oleh karena itu, Dedi menyebut bahwa peran Prabowo dalam hal ini masih amat diperlukan. Prabowo dituntut harus bisa mengimbangi kontestasi politik di tanah air hingga 5 tahun ke depan. Ya, sobat era sekalian, dan sebelumnya diberitakan ya PDIP pecat Jokowi dan keluarganya ya, keluarga yang luar biasa ya. Ini ada gambar Jokowi dan keluarganya. Jadi sobat era sekalian, saya membutuhkan lontaran Deddy Kurniasyah untuk membahas soal ini lebih lanjut ya. Anies PDIP, Anies Nasdem ya. Mana yang Anda pilih? Itu satu. Kalau Gerindra rasanya tidak mungkin. Nah sekarang kalau Anies direkrut di salah satu partai tersebut, maka pastilah kebutuhannya untuk 2029. Kalau mau jujur, tidak ada tokoh yang lebih moncer dari Anies hari ini. Kalau Prabowo kemudian menjadi presiden, ya tentu ada catatan dalam pemilihannya. Kita tidak pernah melihat kampanyenya luar biasa besar dan lain sebagainya, tetapi toh terpilih. Ya itulah. Kalau yang bergerak itu adalah the invisible hand. Oke? Itu satu sisi. Karena itu kalau kita bicara ketokohan, ya panggung publik, panggung politiknya, maka Anies adalah tokoh yang paling terdepan hari ini. Walaupun dia tidak punya jabatan politik. Orang suka mendengarkan Prabowo karena dia presiden tentunya. Tapi orang mendengarkan Anies tentu karena dia punya magnet tersendiri. Walaupun dia saat ini tidak memiliki jabatan politik apapun alias gelandangan politik sebagaimana sering dituduhkan. Saya Refli Harun juga dibilang gelandangan politik ya. Nah, karena itu saudara sekalian, tapi dilemanya ada di Anies hari ini. Apa dilema Anies? Dilema Anies itu adalah antara membentuk partai politik atau menunggu partai politik yang ingin melamarnya sebagai pengurus teras partai politik atau bahkan ketua umum partai politik. Jadi pasca pilkada Jakarta ini ya ada dua partai yang kemudian punya peluang untuk memberikan karpet merah kepada Anies Baswedan. Satu dari Nasdem, dua dari PDIP. Bedanya adalah dengan PDIP Anies belum punya akses langsung ke Megawati Soekarno Putri. Anies belum pernah bertemu dengan Megawati. Tetapi kalau Nasdem dengan Surya Paloh bertemu berkali-kali. Oke? Jangan lupa sobat era sekalian, Surya Paloh kelahiran 51, Megawati kelahiran 47. Dari sisi usia, Megawati 4 tahun lebih tua dibandingkan Surya Paloh. Tetapi keduanya tokoh senior yang karena hukum alam pasti akan step down. Bayangkan sekarang Megawati Soekarno Putri tahun ini nanti akan menjadi 76 tahun usianya tahun depan. Karena kelahiran tahun 49. Jadi akan menjadi 75 tahun. Menjadi 78 tahun usianya. Kelahiran 47 2005 ya. Jadi akan menjadi 78 tahun usianya. Sementara Surya Paloh akan menjadi
karena kelahiran 51 akan menjadi 74 tahun. 74 dan 78 tahun. Sementara the second layer mereka tidak begitu kuat-kuat amat. Ya, Puan Maharani kuat bukan karena pesona pribadinya, ini saya frankly speaking ya, tetapi lebih pada karena dia putri Megawati dan dia punya jabatan politik yang diperoleh dengan mudah kalau di PDIP ya, karena PDIP adalah partai besar. Surya Paloh malah belum terlihat Prananda Paloh sebagai tokoh yang juga sentral penting di Republik ini. Ya kalau berpengaruh di partai wajar lah karena ada Paloh di belakangnya, sama seperti Puan. Tapi untuk ke publik ya, magnet publik, saya kira mereka belum sekelas Anies Baswedan. Wah nanti marah langsung Puan Maharani. Saya ini ketua DPR, itu oke nggak apa-apa. Saya frankly speaking kalau mau ya adu aja, adu pidato ya kan, adu kepintaran dan lain sebagainya. Kan terlihat kan siapa yang memiliki konsep, siapa yang memiliki determinasi dan lain sebagainya. Nah karena itu PDIP membutuhkan tokoh seperti itu dan juga Nasdem. Menurut saya ini dalam benak saya yang sok tahu ya inilah yang membuat Anies kemudian ragu untuk membentuk partai politik sendiri. Padahal saya mengatakan kalau Anies mau membentuk partai politik nggak usah berpikir soal uang. Partisipasi akan tinggi. Semua orang pasti ingin menjadi anggota partai politik tersebut, bukan semua orang ya. Akan banyak sekali orang yang mau menjadi anggota dan pengurusnya. Bahkan menyediakan ruang-ruang kantor untuk menjadi pengurus kalau Anies mau membentuk partai politik. Tapi the problem is kalau dia membentuk partai politik dan di luar dari 8 partai politik yang hari ini berkuasa di DPR, maka bisa jadi jalan untuk mendapatkan nominasi di Pilpres makin jauh. Karena pemegang palu adalah 8 partai partai politik di DPR dan 7 diantaranya berkoalisi. Hanya 1 yang kemudian yang belum berkoalisi dan itu pun tidak menunjukkan sebuah sikap oposisi yang kuat. Misalnya, kalau presidensial threshold itu masih diterapkan, ya susah. Hanya 8 partai politik itu saja yang kemudian bisa menominasikan calon-calon presiden. Dan sepotensial apapun dalam konteks pilkada DKI misalnya. Anies tidak dicalonkan. Padahal kalau Anies dicalonkan sudah bisa dibilang 90% bakal menang. Pramono saja menang, apalagi Anies Rano Karno misalnya. Tapi itu pun tidak dicalonkan. Jadi orang yang potensial justru tidak dicalonkan. Karena itu sobat era sekalian, mungkin inilah yang menyebabkan kegalauan Anies. Sehingga ya lamat-lamat saya dengar yang mau dibentuk bukan partai politik tetapi ormas. Nah saya tahu ormas ini ya nanti akan bermimikri menjadi partai politik juga. Ketika memang tidak ada partai politik yang akhirnya mau mengendorse dia. Jadi dia melakukan langkah 2 kaki karena konstelasi politik itu membuat dia tidak berada dalam posisi yang menguntungkan di 2029. Karena 2029 itu sudah dibajak oleh 8 partai politik yang ada di Senayan hari ini, yaitu partai PDI Perjuangan sendiri sebagai partai terbesar, kemudian Golkar sebagai nomor 2, Gerindra nomor 3, kemudian Nasdem nomor 4, PKB nomor 5, kemudian PKS nomor 6, PAN nomor 7 dan Demokrat nomor 8. Ini 8 partai inilah. Nah, fufu fafa ya. Jangan bangga dulu. Kalau kita melihat penguasaan terhadap partai politik, belum tentu dia bisa akan mendapatkan tiket semudah yang diperkirakan. Ya, saat ini kelihatannya Golkar yang akan membackup dia, tapi belum tentu juga. Karena Golkar bisa jadi tunduk di bawah kekuasaan Prabowo Subianto juga, orang seperti Bahlil. Apalagi dia menjadi menterinya Prabowo. Satu-satunya tempat bersandar fufu fafa hanyalah Golkar yang paling mungkin. PDIP enggak mungkin. Jadi jangan salah juga bro. Fufu fafa belum tentu juga potensial. Ya. Jadi kalau misalnya kesehatan Prabowo paripurna, ya tidak akan ada lawan Prabowo di 2029 kecuali dia kesehatannya tidak paripurna. Dia tidak lagi nyalon. Tapi kalau dia nyalon dengan membuang fufu fafa mudah sekali.
Jadi kalau misalnya orang yang mendukung Fufafa mengatakan bahwa dia akan menjadi tokoh potensial, bullshit. Kalau tidak ada partai politik yang akan menyanggahnya. Kalau Prabowo mengatakan tidak buat Fufafa, selesai. Tapi kalau Prabowo mengatakan iya terhadap Fufafa, ya jadi dia. Itulah politik kita yang masih feodal, masih bergantung kepada siapa pemegang kekuasaan atau primus inter pares. Saya rasa ke depan, saudara sekalian, makin lama pengaruh Jokowi akan makin melemah seiring dengan waktu, ya. Tapi sekarang kelihatan masih kuat. Makin lama makin melemah. Dukungan konglomerat dan lain sebagainya pasti akan ke presiden yang terpilih. Itu pragmatisme di kalangan bisnis biasa seperti itu. Sekarang masih karena masih ada pengaruhnya, tetapi nanti lambat laun. Nah, maka sekarang pertanyaannya adalah bergantung Prabowo Subianto. Apakah Prabowo akan menjadi tokoh yang fair atau tokoh yang tidak fair? Kalau dia menjadi tokoh yang tidak fair, maka dia akan menjaga kesehatannya luar biasa untuk kemudian for the second term of office. Kendati usianya nanti pada tahun 2029 sudah 78 tahun, dia nggak akan peduli, ya. Ya, he doesn't care mengenai usianya yang 78 tahun. Sepanjang dia masih kuat dan paripurna, dia pengen jadi presiden lagi. Itu watak manusia, ya. Tetapi kalau dari awal dalam hati terdalamnya saya hanya ingin satu periode, maka ada apa istilahnya? Ada angin segar bagi yang namanya kompetisi politik yang lebih sehat ke depan. Apalagi kemudian dia mengeluarkan sebuah kebijakan untuk misalnya menghapuskan threshold, presidensial threshold. Dan kemudian juga membuka ruang kompetisi politik melalui perubahan undang-undang politik ke depannya. Kalau itu terjadi, ya ada harapan. Tapi kalau enggak, orang tanya 2034 baru tanya, 2029 masih Prabowo lagi, 2034 keburu tua semua kita. Anies Baswedan akan menjadi 65 tahun sudah usianya. Sorry. Ya 65 tahun kalau 2034. Ya kan? Jadi udah termasuk tua juga. Padahal the golden age-nya seorang pemimpin itu ya between 50 ke 60 tahun. Ya, Jokowi ya was there, kemudian SBY was there, ya kan? Amin Rais juga dan lain sebagainya. Megawati bahkan lebih muda lagi, tetapi ketika dia menjadi presiden pada tahun 2021 usianya juga sudah 50-an. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi ya, kegalauan Anies ini wajar karena kompetisi politik kita tertutup. Kayaknya demokratis padahal tidak. Bayangkan 8 partai itu 7 sudah dikuasai oleh Prabowo Subianto. Jadi Prabowo bergantung apakah dia ingin jadi presiden lagi atau tidak. Tapi orang sekitarnya pasti mengatakan, Pak, Bapak nyalonkan lagi, rakyat pasti menginginkan dan lain sebagainya. Dan kartel politik bekerja, nggak ada kompetisi politik. Kalau tidak ada kompetisi politik ya namanya bohong-bohongan aja. Dan Prabowo Subianto tidak akan melakukan reformasi di tubuh kepolisian, di tubuh TNI, di tubuh aparatus pemerintahan kalau dia ingin mencalonkan lagi. Karena apa? Karena dia tetap akan mengandalkan jaringan ASN ini, state apparatus baik sipil maupun militer untuk memenangkan pertarungannya. Politik kita begitulah ya. Ya, hanya orang yang berada di luar pemerintahan seperti saya yang mau dan berani membicarakannya. Tapi kalau Anda berada dalam circle pemerintah, nonsen Anda bicara seperti ini. Kecuali Anda mau keluar dari circle tersebut. Jadi tidak akan ada objektivitas lagi ketika Anda berada di circle pemerintahan. Nah itulah sebabnya saudara sekalian, saya selalu mengatakan saya menjadi bagian dari oposisi selama 5 tahun ke depan biar masih bisa bicara. Anda mengatakan ya kita di dalam, kalau di dalam kita bisa mengubah, bullshit. Yang bisa Anda ubah hanya hal-hal yang kecil saja, tapi hal besar yang menyangkut sebuah piramida kekuasaan ya. Itu tidak akan Anda bisa ubah kecuali pemimpinnya mau mengubahnya. Nah, untuk membuat pemimpin itu berubah, tidak dari dalam, tetapi serangan-serangan dari luar yang kuat, dahsyat untuk mengingatkan kepada pemimpin bahwa negeri ini
dimerdekakan bukan untuk sekelompok atau segelintir orang, tapi untuk kita bersama. Dan politik elektoral kita tidak diabadikan untuk kepentingan segelintir orang, apalagi satu orang, tetapi semua orang. Kalau Anda layak, ya harusnya Anda bisa berkompetisi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Tapi yang sekarang terjadi, yang tidak layak bisa berkompetisi, yang layak disingkirkan, kan kacau. Ya, saudara sekalian, kita tengok lagi ya, berapa yang kemudian membuat mengisi polling kita ya. Jadi kalau Anies gabung dengan PDIP, apakah Anda setuju bila Anies gabung PDIP ya for the time being 2100 yang baru voting, ya maklum lah ini jam-jam kerja masih ya. Yang setuju itu 26%, yang tidak setuju 74%, kurang lebih sama. Kemudian kalau Anies gabung dengan PDIP, apakah Anda akan menjadi pemilih PDIP 3 kilo ya? Yang memilih 3.000 ya jadi pemilih itu 48%, tidak jadi pemilih PDIP 52%. Itu yang terjadi ya. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, Anies dan PDIP itu agak problematik sesungguhnya. Tetapi bukan berarti tidak bisa blended. Karena PDIP itu dasarnya adalah gabungan dari partai nasional dan partai non-Islam. Ya, di situ ada PNI, ada Parkindo, ya, ada partai apa lagi ya. Intinya adalah pada tahun 71 dia bergabung ya menjadi PDI ya, dan kemudian menjadi partai nomor 3 dalam pemilu Orde Baru. Nomor 1 Golkar, nomor 1 P3, nomor 2 Golkar, dan nomor 3 PDIP ya. Jadi kita coba kita cek ya partai apa saja yang bergabung ya. PDI itu gabungan dari Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak ya. Jadi dia dari PNI, dari Parkindo, kemudian dari Partai Kristen Indonesia, kemudian dari IPKI ya, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan dari Murba ya, Partai Musyawarah Rakyat Banyak. Jadi dia gabungan dari Partai Kristen Katolik ya dan Partai Nasionalis, spektrum tengah kiri yang sebelumnya pendukung Bung Karno. Jadi bisa dibayangkan, jadi ideologi perekatnya adalah ideologi Bung Karno. Nah, sesungguhnya dalam hal ini ya dua unsur besar adalah nasionalis dan kemudian kelompok-kelompok Kristen Katolik. Nah, zaman Taufik Kimas kemudian dibentuklah yang namanya Baitul Muslimin untuk memperkuat basis Islam di PDIP. Saya tidak tahu ya apakah cukup kuat atau tidak basis Islam di PDIP. Jadi kalau Anda melihat misalnya Ahmad Basarah, itu Soekarnois nasionalis. Tapi kalau melihat sekjennya, ya itu kalau nggak Kristen Katolik, saya lupa ya, apakah Hasto Kristen atau Katolik. Tetapi dalam gerak selanjutnya, ya untuk hal-hal yang tidak terlalu luar biasa, biasanya cair politik sehari-harinya. Tetapi untuk hal yang luar biasa, biasanya akan mengkristal lagi perbedaan-perbedaan seperti itu. Misalnya, Anies masuk, pasti akan muncul kelompok-kelompok non-muslimnya. Apakah Anies akan dianggap seorang pluralis atau tidak? Apakah dia membawa kepentingan kanan saja dan lain sebagainya? Udah pasti ya. Dalam politik kita ya harus ngomong apa adanya di depan. Jangan kita sembunyikan ini seolah-olah takut, wah ini nggak boleh sara dan lain. Tidak. Back mind kita harus kita put on the table untuk menyelesaikan masalah. Jangan disimpan seperti api dalam sekam. Nah, Anies akan berada pada spektrum seperti itu kalau dia masuk PDIP. Nah, kalau dia masuk Nasdem relatif lebih cair secara ideologis karena tidak ada masa lalunya. Seorang Surya Paloh bukanlah orang tokoh yang pro Islam, tetapi dia sendiri seorang Muslim. Jadi dia tidak akan anti juga. Jadi karena itu politik dia jauh lebih cair. Tapi kan Megawati juga seorang muslimah. Enggak begitu karena partai itu sudah terbentuk dulu sebelum Megawati ada.
Sementara Nasdem ideologinya mostly dibentuk dari sikap politik Surya Paloh sama seperti Gerindra dari sikap politik Prabowo Subianto. Jadi yang jauh lebih kompatibel adalah Nasdem, tetapi jangan lupa PDIP pemenang 3 kali berturut-turut pileg. Dan ini incredible luar biasa sehingga siapapun yang menguasai partai ini menarik jadinya. Walaupun kemudian akan menjadi pertanyaan, apakah kalau Anies masuk di sana dan menjadi pimpinan partai tersebut, apakah kemudian kelompok-kelompok yang selama ini mendukung PDIP masih akan tetap loyal atau sebaliknya dia akan bergeser ke tempat yang lain. Itu menarik juga ya. Atau kalau sebenarnya ya, kalau ada peluang Anies itu cocok di Golkar juga sesungguhnya. Tapi kita tahu Golkar adalah partai yang paling pragmatis ya. Kalau Anda tidak punya modal politik ya. Teman saya yang dari Golkar mengatakan Golkar ini ya, apa istilah dia? Pokoknya dia bisa digunakan siapa aja katanya. Jadi gak usah berpikir soal ideologi di Golkar. Hari ini kelompok Bahlil penggunanya, usernya, nanti kelompok yang lain. Ya itu seperti itulah Golkar. As simple as that. Tidak ada ideologi yang kental. Yang ada adalah kelompok siapa yang berkuasa dan kelompok itulah yang menjadi usernya. Dan fortunately karena tidak ada ideologi kanan kirinya, ya masih ada pendukung loyalnya ya. Karena apalagi dalam sistem pemilu yang proporsional terbuka, kinerja anggota legislatif itu jauh lebih menentukan. Dan kita tahu bahwa Golkar partai lama banyak diminati orang-orang dengan status sosial yang tinggi ya, karena memang ada kesejarahannya, dan mereka juga punya beranak pinak yang kemudian memilih partai yang didukung ayahnya. Begitu sobat RH sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi sebelum kita akhiri kita baca sedikit lah komentar sobat era sekalian terkait wacana ini ya. Oke, biar kita objektif ya. Oke, lebih baik Anies pilih Nasdem karena dulu Anies adalah salah satu pendiri Ormas Nasdem bersama SP sebelum Nasdem jadi parpol. Anies pernah buat andil sejarah di Nasdem, bukan sekedar tamu. Tidak, Pak Anies buat partai sendiri bersama Pak Tom Lembong. Mulyono mantan petugas partai, Anies masuk jadi petugas partai. Sangat setuju. Oh kok sangat setuju? Lebih baik gabung dengan Nasdem atau buat partai sendiri. Lebih baik Pak Anies jadi akademisi saja, jangan masuk partai. Kalau mau jadi akademisi ya tidak usah berpolitik. Dan Anies bukan itu. Jadi Anies itu adalah seorang yang cinta ilmu tetapi juga seorang yang punya DNA politik. Jadi nggak mungkin Anies nggak berpolitik ya. Kalau mau dipinang menjadi ketua Nasdem, why not? Sebagai persiapan maju nominasi Pilpres 2029. Saya pikir Pak Anies punya pertimbangan yang matang harus bergabung dengan PDIP atau tidak. Ya dengan syarat apakah dia ditawari atau enggak, itu masalahnya kan. Jelasnya saya tidak punya alasan kuat untuk menolak Anies Baswedan bergabung dengan PDIP. Ini dari Edi_Mike Fly. Harus bikin partai kadal nyungsep. Ini kita nggak bahas lebih lanjut. Buat partai baru saja. Buat partai sendiri lalu koalisi dengan PDIP. Bagusnya gabung Nasdem. Kalau cuma gabung nggak usah. Kalau langsung jadi ketum baru oke. Bro, tidak juga bisa begitu kan. Harus ada aturan organisasi ADART ya. Trauma Islamofobia oleh PDIP. Syukur alhamdulillah. PD itu oke, setuju asal dicalonkan untuk presiden. Mana mungkin Pak Anies gabung dengan partai-partai yang selama ini semuanya gombal. Kalau sampai gabung secara tidak langsung tidak minta dukungan FPI. Oke. Ntar diprank lagi wakakak dan lain sebagainya ya. Itu dari yang mereka yang mengisi polling. Coba kita sedikit baca dari mereka yang mengikuti video di RH Channel ya. Apa alasan dia? Setuju, tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung ya. Oke, sobat RH sekalian, tidak terasa sudah 34 menit saya bicara ya. Kemudian jadi kalau saya memakai baju salah satu relawan Anies itu karena ada nama Refli Harun. Biasa kita dikasih ya semua relawan ya. Kemudian 2029 Anies yes, Anies Al-Jolani cocok. Apa Al-Jolani itu?
yang mana Nasdem jadi ketua umum, PDIP jadi anggota atau ke Partai Perubahan atau Partai Perorangan kayak Mulyono. Anies ke Nasdem, next koalisi sama PDIP. Saya setuju Pak Anies masuk partai tapi jangan masuk ke PDIP. PDIP partai paling angku, paling lucu. Anies masuk PDIP aja biar dicebokin. Maksudnya apa nih? Refli Harun sudah undang Suswono, jadi era harus undang juga Rano Karno dan Kunwardana. Apa nggak ada kewajiban, tapi untuk Rano Karno saya sudah undang duluan. Bro Rano, ya, Dul. Bang Dul ya. Nih kapan Anda datang ke RH Channel ya? Saya undang Anda duluan. Malah Suswono yang datang duluan yang saya undang belakangan. Ya biasanya kalau menang kan agak sibuk, tapi Mbok ya mampirlah ke sini ya. Karena saya ingin tanya Anda sebagai Dul dan sebagai Gali. Oke. Tahun 2029 ada tokoh muda yang bagus jadi saingan Anies yaitu AHY. Ya paling tidak kalau kita mau jujur ya, Anies AHY adalah tokoh yang potensial. Bedanya adalah AHY belum matang-matang banget, ya kan? Masih feodal, ya saya frankly speaking karena dia hidup dalam feodalisme Demokrat dan SBY. Karena itu dia masih membutuhkan pengalaman untuk down to earth, ya kan? Coba bayangkan, ya, ketika kalau sekarang usianya tahun 78, pada tahun dia kecil tuh sudah anak menteri, sudah anak jenderal, kan? Kemudian anak presiden 10 tahun, setelah pensiun langsung jadi ketua umum partai politik, ya, walaupun sistem pemenang. Jadi betul-betul circle pergaulan itu circle yang barangkali tidak sehari pun dia kelaparan, kan begitu. Tidak sehari pun dia tidak punya uang gitu. Artinya betul-betul dia orang yang terlanjur enak hidupnya dari kecil. Nah ini yang kemudian harus bagaimana dia membangun empatinya kepada rakyat Indonesia ya. Nah, Anies saya kira lebih dari itu pengalamannya karena dia dari orang biasa-biasa juga lah ya. Orang yang tidak mesti harus uangnya penuh, kantongnya penuh kan, beda sama AHY. Nah, tetapi tetap mereka adalah tokoh yang potensial, apalagi kalau kita bicara tentang kegantengan, bicara tentang charming ya, bicara tentang tebar pesona dan lain sebagainya. Tetapi mudah-mudahan 2029 bukan sekadar tebar pesona tetapi memang tebar pemikiran ya. Karena itu Fufu Fafa harusnya tidak bisa masuk di sana. Tapi kalau Prabowo berkeinginan 2 periode selesai kompetisi sejak sekarang ini. Karena tidak akan membuka sistem politik yang lebih lebih kompetitif ya untuk Pilpres. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.